Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video yang selanjutnya ya. Kalau tadi video yang sebelumnya adalah tentang karya tulis jurnalistik, pada kesempatan kali ini videonya bertema sesuai tema yang sudah saya bagikan di RPS beberapa awal pertemuan yang lalu. Di karya tulis ilmiah, secara teoretis pengertian karya tulis ilmiah ini sebuah karya yang ditulis berdasarkan kaidah ilmiah, harus metodologis, empiris, menggunakan data, riset, dan sebagainya. Secara sederhana itu dari beberapa pendapat para pakar ataupun penulis. Nah, karya tulis ilmiah ini biasanya ditulis oleh kaum akademisi ya. Akademisi di sini ya sesuai Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 ya, sivitas akademika, yaitu hanya dosen dan mahasiswa. Ini secara umum itu, cuman nanti karya tulis ilmiah ini tidak hanya ditulis oleh sivitas akademika atau dosen dan mahasiswa, tapi juga ada unsur lain, mulai dari pelajar, guru, kemudian peneliti, ada juga para PNS atau ASN, kemudian juga para pegiat literasi dan sebagainya. Jadi definisi secara sederhana saya menyimpulkan secara singkat itu. Nah, kemudian untuk jenis-jenis atau macam-macam karya tulis ilmiah itu banyak sebenarnya. Kalau saya membagi di buku bahasa Indonesia lanjutan itu ada dua secara rumpun umum ya. Yang pertama adalah karya tulis ilmiah dari aspek tugas akhir ataupun output yang ditulis oleh mahasiswa. Misalnya mulai dari skripsi. Sebelumnya ada tugas akhir atau TA. TA ini ditulis oleh mahasiswa diploma 2 atau 3 yang sekarang hanya beberapa program studi tertentu, yang itu menjadi syarat lulus menjadi ahli madya atau ahli muda sebagai syarat menjadi lulusan AMD atau AMA, biasanya program D2 atau D3. Selain TA, yang kedua ada skripsi untuk jenjang program sarjana atau strata 1 ke 1 ya. Skripsi ini hampir sama lah seperti TA, cuman dia lebih dalam, dia skrip ya, ada bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 4 dan bab 5. Kemudian untuk jenjang S2 ada yang namanya tesis. Tesis ini hampir sama, cuman nanti beberapa disiplin ilmu, program studi atau jurusan itu rata-rata risetnya menggunakan Research and Development atau R&D rata-rata itu, tapi hampir sama, cuman lama dan grade-nya agak berbeda. Kemudian yang terakhir adalah disertasi atau karya tulis yang ditulis oleh mahasiswa program doktor. Ini biasanya prosesnya lama karena mahasiswa calon doktor itu sejak mendaftar menjadi calon mahasiswa harus membuat rancangan disertasi atau proposal disertasi dulu, baru mau masuk itu sudah membuat proposal disertasi. Beda dengan S2, S1 dan D3 atau D2. Nah, disertasi ini nanti secara umum di beberapa kampus ada yang sampai 8 bahkan 9 kali ujian, sampai yang terakhir ujian tertutup, uji kelayakan draft disertasi sebelum dia menjadi doktor, dan yang terakhir adalah ujian terbuka atau promosi doktor. Jadi secara jenis di tugas akhir ada 4 ya. TA tugas akhir untuk D2, D3, skripsi jenjang S1, tesis jenjang S2, dan disertasi jenjang S3. Nah, untuk yang paling dasar baik ini pelajar maupun mahasiswa adalah makalah. Makalah ini sebenarnya ya ilmiah, tapi rata-rata selama ini masih copy paste atau salin tempel, plagiat, atau melakukan duplikasi. Kalau di teori literasi atau karya tulis ilmiah ada empat kesalahan dasar, yaitu mulai duplikasi, menduplikat apa adanya karya tulis orang lain. Kemudian ada plagiasi, mengutip tanpa menyantumkan sumber. Kemudian yang ketiga adalah fabrication atau memabrik data seolah-olah itu data kita untuk mendukung pendapat kita. Yang terakhir adalah falsifikasi atau pemalsuan data ataupun informasi. Itu ya, jadi secara jenis atau macam yang pertama dari segi tugas akhir. Kemudian ada juga karya tulis
ilmiah yang itu hasil publikasi dari riset, misalnya seperti artikel ilmiah namanya. Biasanya diterbitkan sesuai dengan nama penerbitan ataupun medianya. Ada yang dimuat di proceeding seminar. Biasanya artikel ilmiah hasil riset ini ditulis sesuai pedoman panitia seminar nasional maupun internasional, nanti diseminarkan, diujikan atau bahasa lainnya didesiminasikan, dipresentasikan, dan nanti dikumpulkan menjadi buku tebal, baik itu ber-ISSN maupun ber-ISBN, dan namanya itu artikel ilmiah yang dimuat di proceeding nasional ataupun proceeding seminar nasional atau proceeding seminar internasional. Selain itu yang kedua ada artikel yang dimuat di jurnal ilmiah. Nah ini agak berat karena sekarang model artikel ilmiah yang di jurnal ilmiah ini rata-rata sudah berbasis OJS ya, Open Journal System, yang harus melalui proses panjang mulai dari submit, editing, sampai review dan publish. Biasanya ini yang menggunakan banyak aplikasi ya untuk mendukung sana. Nah, untuk artikel ilmiah di jurnal ilmiah ini memang momok paling berat ya, karena sebagai mahasiswa khususnya yang memang S2 itu menjadi syarat untuk ujian tesis. S3 pun sama, bahkan harus diterbitkan di jurnal internasional bereputasi atau yang sudah terindeks Scopus. Jadi itu untuk artikel ilmiah yang di jurnal ilmiah. Ada lagi yang dimuat dalam buku atau bunga rampai artikel ilmiah, itu juga termasuk jenis karya tulis ilmiah. Ada juga yang jenis lain yaitu nama lainnya best practice ya, atau semacam praktik baik, terutama dalam pendidikan ataupun dalam hukum yang dimuat atau yang ditulis dalam bentuk karya tulis ilmiah. Nah secara umum untuk jenis karya tulis ilmiah yang itu pada pada jenis tugas akhir itu susunannya antara bab 1 itu isinya ya latar belakang masalah, rumusan masalah, bab 2 biasanya kajian pustaka atau kajian teori atau penelitian yang relevan, bab 3 itu metodologi, baik metodenya, jenisnya, pendekatannya, atau metode pengumpulan data, sedangkan bab 4 itu hasil dan pembahasan, kemudian bab 5 simpulan, dan terakhir daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Secara umum itu. Kemudian untuk pola ataupun susunan struktur di di artikel ilmiah di jurnal, artikel ilmiah dipublikasikan di best practice atau proceeding, dan bunga rampai. Secara umum saya menyimpulkan ada 5 ya, improt namanya. Pertama I-nya introduction atau pendahuluan. Jadi diringkas, lebih rinci ya, lebih simpel daripada artikel hasil riset yang harus berbab seperti itu. Itu yang pertama improt. Yang kedua metode ini metodologi yang ditulis. Kemudian ada juga RAD-nya itu, roadnya itu research and discussion atau hasil dan diskusi atau pembahasan. Dan yang terakhir biasanya daftar pustaka. Tapi di artikel ilmiah ini yang membedakan ada abstrak di situ. Abstrak itu isinya latar belakang masalah, temuan, metode, temuan, dan simpulan. Kira-kira itu. Itu untuk jenis karya tulis ilmiah dalam rumpun ataupun jenis artikel ilmiah. Kemudian jenis yang kedua adalah artikel populer. Ini juga kalau di buku saya menyimpulkan sesuai dengan beberapa literatur yang saya kutip, termasuk jenis artikel populer itu termasuk jenis artikel ilmiah. Cuman bedanya artikel populer ini jenisnya sesuai rubrik di media massa. Pertama adalah opini. Opini ini ya artikel populer yang dimuat di media massa dan dia berisi gagasan, pendapat, argumen seorang penulis yang sangat subjektif. Dan dia pola penulisannya tidak kaku seperti artikel ilmiah, tetapi dia tidak menggunakan daftar pustaka, tidak menggunakan innote maupun bookmark, hanya menggunakan innote biasanya, cuman tidak ada daftar pustaka, dan jumlah halamannya atau karakternya sekitar 5.000 sampai 8.000 karakter. Seperti di Tribun, Kompas itu hanya 5.000 karakter atau sekitar 2 halaman nampak tidak full itu. Itu yang pertama namanya opini ya. Yang kedua adalah esai. Esai ini prosa yang memang lebih kepada cerita ataupun narasi yang berbasis budaya, berbasis
subjektif dan dia ditulis tidak sekaku artikel populer ataupun opini tadi. Jadi bedanya di situ. Kalau esai itu cerita boleh, Anda bisa membaca tulisan-tulisan saya di Alif, di Ma'arif ataupun di Bahasa Basi dan lain-lain yang saya publikasinya masuk ke esai. Ada yang lain yaitu semacam pages itu cerita berita ya, itu masuk berita yang berkisah, atau bahasa saya itu berita yang dicerpenkan. Anda bisa membacanya di platform ataupun media seperti Tempo ya, yang memang sejak dulu fokus mengkaji atau mengembangkan pages. Jadi itu ya. Nah, ini untuk tugas akhir mahasiswa, beberapa sudah mengirim di media massa. Intinya saya tidak membebankan menulis artikel ilmiah yang itu masuk ke ranah jurnal ilmiah atau proceeding, tapi cukup menulis artikel populer yang dimuat di media massa. Untuk penjelasan lebih jelas nanti bisa ditanyakan ke koordinator kelas, karena kemarin sudah saya berikan beberapa trik-trik atau cara mengirim, cara menulis, cara menyadur, cara mencari ide, cara menentukan judul sampai kepada mengirim. Cara teknis sudah saya jelaskan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di tema artikel ilmiah yang lanjutan dari karya tulis jurnalistik. Untuk berikutnya nanti adalah karya sastra. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi tugasnya untuk karya tulis jurnalistik adalah berita, untuk karya tulis ilmiah adalah cukup artikel populer yang bisa itu opini ataupun esai yang dimuat di media massa. Jadi kuliah kita tidak hanya teori tapi outputnya adalah berbasis produk. Dan untuk tugas yang keterampilan berbicara nanti sama seperti membuat video seperti ini, silakan nanti dikirim ke koordinator biar nanti ditentukan sebagai output dari keterampilan berbicara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kesalahan ataupun kekeliruan karena saya tidak membaca buku atau membaca materi di laptop. Ini hanya seingat saya saja. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.